Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan dong sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Kabarnya gimana orang baik? Baik Mas Tulus ya. Pokoknya kabar jenengan yang di rumah semuanya harus baik, harus sehat, harus lancar rezekinya ya kan, dikabul hajat baiknya dan harus dalam lindungan Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri ya. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang tentunya. Kalian yang mungkin nontonnya ini sudah sering, sudah bolak-balik nonton tapi belum subscribe ya. Mungkin berkenan subscribe atau mau subscribe, boleh lo pencet tombol subscribe-nya. Loncengnya jangan lupa dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang, boleh. Teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus. Ye, terima kasih banyak, semangat, support dan juga doa-doanya. Saya nggak bisa balas satu-satu, pokoknya lemah teles Gusti Allah sing bales. Amin. Jangan lupa di follow juga Instagram Mas Tulus di @bigtulus_official ya. Hari ini yang sedang sakit ada yang lagi batuk-batuk, yang lagi flu, yang lagi ngilu-ngilu, yang lagi merasakan sesuatu yang nggak wajar ada, oke. Semoga cepat sembuh buat yang sakit. Amin. Yang sedang punya masalah, semoga masalahnya cepat selesai. Kalian yang sekarang mungkin sedang kurang baik posisinya, baik secara keuangan ya, kemudian rumah tangga, kemudian juga hal-hal yang lain, saya doakan semoga segera selesai urusannya. Yang tidak baik Allah jadikan jadi baik. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang, saya doakan semoga hutang endang lunas, ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun. Terima kasih banyak, harus selalu semangat tentunya ya. Di video kali ini seperti janji saya tadi pagi pas lagi live, kita akan bahas terkait dengan kapal cepat yang terbalik dan mengalami insiden kecelakaan di wilayah Sanur atau Pelabuhan Sanur Bali yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 1 orang masih dalam pencarian sampai sekarang ya. Seperti apa ulasannya, apa yang bisa kita lihat, dan ini salah satu clue yang disampaikan Cerondol dan terjadi. Astagfirullahaladzim, semoga nggak ada lagi ya. Kita akan lihat intuisinya nanti semakin panjang kira-kira seperti apa, masih ada kemungkinan-kemungkinan serupa. Apakah gelombang tinggi ini masih akan ada, kita akan hitung sama-sama nanti ya. Astagfirullahaladzim. Sebelum kita bahas terkait dengan kecelakaan tersebut, kita coba sama-sama dulu yuk, kita doa dulu yuk teman-teman. Mas Tulus masih
ya bisa masih butuh bantuan teman-teman selain bantuan materi, Mas Tulus butuh bantuan doanya semoga nanti untuk nasi box sama sedekah bumi bisa terselenggara, bisa terlaksana sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan waktunya. Amin. Semoga Allah izinkan, semoga Allah kirimkan orang-orang baik, malaikat-malaikat baik untuk membantu sedekah nasi box dan juga sedekah bumi kita. Amin, amin, ya robbal alamin. Kalau mau bantu gimana Mas Tulus? Caranya cek kolom deskripsi, rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya Rp12.000, maksimalnya unlimited ke rekening BRI yang di kolom deskripsi. Ya, minimal Rp12.000 kalau buat nasi box. Nah, kalau sedekah bumi tidak ada minimal maksimal, terserah kalian punya berapa. Mau ngasih berapa juga boleh ya. Untuk sedekah bumi di kolom komentar paling atas rekeningnya BNI. Tidak ada minimal maksimal. Tapi kalau buat nasi box minimalnya 12.000. Aku live tadi pagi nggak batuk loh guys. Saya malah batuk. Aku tadi berantem sama Coron dulu guys. Aku kesel sama dia. Biarin aja. Tapi tenang omongannya dia. Mendung saiki guys. Saiki Jakarta mendung. Atau dibilang ya, aku nanti mau keluar, aku mau ini. Kamu jangan, nggak mau, katanya hujan, kamu jangan kemana-mana, katanya kamu di rumah aja hujan. Ternyata aku mau syuting udah mulai mendung Jakarta guys. Mudah-mudahan jangan hujan lah ya. Kalau hujan, hujan berkah, hujan rahmat. Jangan ada angin kencang, jangan ada apa-apalah. Semuanya baik-baik saja insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Oke. Teman-teman yang pesan minyak bidara, wah stoknya banyak. Silahkan, nih di sini ada, cuman aku nggak bisa di sebelah sana, jadi nggak bisa pamerin nih barangnya. Jadi teman-teman, kalau yang mau pesan silahkan, stoknya masih ada banyak banget. Kalian yang mau pesan silahkan WhatsApp ke 0857 sebutkan nama dan juga alamat lengkapnya ya. Mau tahu manfaat fungsinya apa? Silahkan cek kolom deskripsi, kolom komentar ketika jadi pencarian packing minyak bidara Big Tulus. Nanti akan muncul caranya, manfaatnya, lihat di video itu saya jelaskan semuanya ya. Setelah jelas tinggal WhatsApp aja Mas Tulus pesen 3 alamatnya ini, nomor HP-nya ini. Gitu ya. Oke. Terima kasih banyak yang sudah pesan dan saya minta maaf untuk keterlambatannya. Semoga segera sampai dan juga tentunya manfaat jadi obat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Loh Mbak Liyai sing wis transfer malah nggak apa-apa Mas Tulus, santai aja, sesempatnya Mas Tulus aja tuh. Terus saya ngurung transfer, jadinya Mas Tulus apa niat? Mas Tulus tuh sebenarnya jujur apa nipu sih? Kok kami pesan nggak dikirim-kirim padahal lurung transfer. Sing wis transfernya meneng ayo lambene do celutak. Lek nipu itu kalau jenengan sudah transfer, nanti barangnya belum tak kirim. Lah ini kan jenengan belum transfer. Kan transfernya katanya nunggu barangnya sampai. Ya ndak apa-apa. Malah justru yang bakal jadi penipu tuh harusnya yang mesen tapi belum transfer loh guys. Ya. Lambene aja ngono tak sumpah dadi wong sugih lho sampeanku. Senengane kok celutak le omong tak. Oh tak. Senengane. Lah aku ki nesu tak sumpah dadi wong sugih lho guys. Aku tuh marahin sing tak sumpah sugih, untuk sumpah elek ya. Penyebab kapal cepat Dolphin 2 yang berlayar dari pelabuhan Nusa Penida menuju pelabuhan Sanur yang terbalik di alur masuk pelabuhan. Sekali lagi di alur masuk pelabuhan karena kejadian ini terjadi 400 meter kurang lebih dari pelabuhan Sanur ya, dan terjadi pada pukul 15 WITA di tanggal 5 Agustus 2025 ya. Penyebab kapal terbalik lantaran cuaca buruk dan juga gelombang ombak yang mendadak tinggi mencapai 2 sampai 4 meter. Mendadak tinggi. Ombak menerjang bagian belakang kapal sehingga oleng lalu terbalik teman-teman ya. Dan akibat kejadian tersebut ada 2 orang warga negara asing atau China dikabarkan meninggal dunia dan 1 awak kapal atau 1 ABK ya, usianya 23 tahun laki-laki warga negara Indonesia yang menjadi korban dan masih dalam tahap pencarian. Semoga saat video ini saya buat sudah ketemu ya teman-teman. Amin. Dan menurut pemeriksaan juga kapal cepat tersebut tidak dalam kondisi overload dan juga kondisinya layak guna atau layak dipergunakan alias layak berlayar. Tidak ada kendala apapun di balik kondisi kapalnya dan tentunya juga sudah sesuai dengan SOP dan tidak overload atau tidak
berlebihan isi penumpangnya ya. Penumpangnya ada 75 penumpang dan juga ABK sebanyak 5 orang dan terjatuh atau terbalik mendekati pelabuhan Sanur 400 meter kurang lebih dan mendadak katanya ada cuaca buruk dan juga gelombang setinggi 2 sampai 4 meter sehingga terbalik ya. Harapan saya semoga ini segera ditemukan untuk yang hilang dan satu lagi dengan apapun kondisinya karena sudah dilakukan pengecekan bahwa 75 orang dan juga 5 ABK itu bukan sesuatu yang berlebihan alias sesuai kapasitas tidak overload dan tentunya juga untuk kondisi kapal cepat Dolphin 2 ini juga sudah sesuai dan tidak sedang berkendala alias layak layar ataupun layak guna atau bisa digunakan dengan baik. Jadi memang semata-mata sementara waktu memang diakibatkan karena cuaca buruk dan juga gelombang tinggi yang datang tiba-tiba. Kata-kata tiba-tiba itu kalau kita ingat-ingat muncul di angka Agustus di 2025 ya. Mas Tulus agak lumayan sering mengatakan statement kata mendadak, tiba-tiba, tidak kita sangka. Karena kalau kalian ingat di tanggal 1 Agustus kemarin saya mengatakan statement bahwa bulan Agustus merupakan bulan yang diam-diam menghanyutkan. Bertepatan dengan itu kan terjadinya jam 3 sore ya, tanggal 5. Paginya, sebetulnya kemarin pagi saya sudah live menyampaikan pesannya Crondol terkait dengan kemungkinan gelombang tinggi air laut. Bahkan di penulisan judulnya saya tulis Crondol mengingatkan tentang gelombang tinggi air laut. Itu sudah disampaikan sebelum kejadian ini terjadi. Makanya mohon maaf, aku sering bilang sama teman-teman yang aku sampaikan bukan sesuatu yang pasti terjadi. Saya nggak pernah mastiin itu, tapi kadang-kadang yang diomongin Crondol suka ada benarnya. Dan kemarin itu kejadiannya bukan cuma yang di Sanur saja, tetapi ada beberapa kejadian di mana ada anak yang terseret arus dan diselamatkan oleh warga sekitar di salah satu pantai di Indonesia. Dan itu beberapa kali terjadi. Jadi memang kebetulan 5 itu cuaca ekstrim betul-betul ada yang disampaikan Crondol. Gelombang tinggi terbukti di Sanur juga ada gelombang tinggi. Jadi ya mau gimana lagi, kadang-kadang aku sih nggak percaya bahwa Crondol itu bisa melihat masa depan. Tapi aku percaya bahwa Crondol dikirimkan Tuhan untuk menjadi manfaat buat kita. Ya, bukan untuk dipercaya, tapi buat hati-hatian. Ngono kadang-kadang ki enek sing anu. Apa ya, gimana ya, kadang-kadang kan ada loh penonton kita tuh ada yang tipikal orang yang baperan, yang keselan, yang gimana-gimana, yang begini-begitu, terus mau berstatement sesuai dengan maunya dia, semua harus seperti yang dia mau. Itu banyak, komentar soal Crondol tuh macam-macam. Dan komentar tentang saya juga macam-macam. Tapi sekali lagi mau apapun itu, Allah ciptakan manusia, makhluk lain, mau jin, mau hewan, mau tumbuhan. Saya rasa semuanya pasti ada manfaatnya. Dan salah satunya mungkin manfaat dari Crondolnya adalah kewaspadaan kita untuk lebih hati-hati terkait dengan adanya beberapa potensi dari apa yang dia sampaikan ya. Itu makanya lebih hati-hati aja. Nah, sekarang kita mau melihat intuisi di balik kejadian tersebut. Doanya semoga yang hilang segera ditemukan dengan kondisi apapun dan semoga masih bisa selamat. Amin. Karena basically kan dia ABK ya. Mudah-mudahan dia punya kemampuan yang bagus untuk berenang dan lain sebagainya. Sudah pasti ada pelatihan kan? Mudah-mudahan nanti masih bisa selamat dan masih bisa ditemukan. Dan regulasinya ketika memang ini ada tersangka atau apapun itu, dan memang disengaja atau overload dan lain sebagainya, meskipun sudah diklarifikasi tidak overload, ya biar diselidiki oleh pihak KNKT atau yang terkait dengan itu supaya jelas nanti infonya ya. Nah, sekali lagi penyebabnya ini adalah gelombang tinggi dan cuaca yang tiba-tiba buruk
pada tanggal 5 Agustus di jam 3 sore tersebut. Nah, apakah ini ada campur tangan bangsa halus di balik angkanya? Ini juga salah satu poin yang disampaikan teman-teman, merujuk pada informasi bahwa ini tinggal 400 meter lagi, sudah masuk jalur masuk pelabuhan sebetulnya. Sudah tinggal 400 meter, tapi tiba-tiba wallahu alam Allah berkehendak ada musibah dan tiba-tiba ada angin kencang, kemudian cuaca buruk dan juga gelombangnya 2 sampai 4 meter dan blek terbalik dan menjadi musibah. Nah, ini salah satu poin yang satu sudah menjadi izin Allah. Tetapi sekali lagi, kemungkinan ini ada campur tangan bangsa jin ada, tapi kecil secara hitungan angkanya. Jadi, kalau saya pribadi, ketika teman-teman tanya, Mas Tulus, mungkin nggak ada regulasi yang salah? Ini pertanyaannya. Mungkinkah disengaja? Mungkin faktor human error? Mungkinkah ada faktor-faktor lain yang menyebabkan kapal ini menjadi kecelakaan tidak sesuai kah? Atau mungkin tidak layak dan lain sebagainya, meskipun disampaikan di awal sudah layak sebetulnya dan tidak kondisi overload. Secara hitungan angkanya, mohon maaf, dasar saya adalah melihat angka atau menghitung angka. Sangat mungkin ketika ada kesalahan di balik kecelakaan tersebut, tetapi kemungkinannya lumayan kecil. Jadi mungkin saya juga sepemikiran dengan tidak overload, kemudian layak layak guna lah istilahnya. Kapalnya itu layak berlayar. Jadi kecil sekali kemungkinan kalau ini dimanfaatkan oleh oknum orang yang tidak bertanggung jawab atau memanfaatkan momen ini. Tapi sekali lagi nih faktornya kembali ke penyelidikan lebih terkait. Saya hanya hitung lewat angka, saya juga bisa salah. Cuman berkemungkinan kalau disebabkan oleh bangsa jin atau disebabkan oleh faktor lain itu ada, tapi kecil kemungkinannya. Sehingga ya memang pure faktor musibah. Ya, faktor kondisi alam yang susah ditebak. Mungkin itu lebih detailnya mengarah ke situ. Cuma sekali lagi saya nggak bisa memastikan, ini hanya hitungan via angka saja. Itu hitungan saya. Lalu apakah masih panjang durasinya? Nah, ini yang jelek. Ini buruknya. Jeleknya ini, kalau sudah terjadi di angka 5 dan juga 8, 8 itu continue terus, nggak pernah putus. 5 itu simbol kegaduhan atau kerusuhan. Jadi ya wes. Simbol angin tuh ada di angka 4, ada angka 3, angka 7, angka 5. Padahal ada angka 7 kan? Tapi angin itu akan lebih cenderung besar di angka 5. Jadi potensi berikutnya entah gelombang tinggi, entah kapal yang terbalik, entah orang-orang yang wafat di laut, ini juga masih panjang. Jeleknya cuma itu. Jadi masih ada intuisi, bisa di tempat yang sama, bisa di tempat-tempat yang lain juga. Karena universal atau luas jangkauan intuisinya. Sehingga teman-teman yang mau, artinya entah di Bali, entah dimanapun, pengguna kapal cepat, pengguna kapal roro sekalipun, masih sangat ada kemungkinan insiden-insiden seperti ini di mana kecelakaan terpicu atau memicu salah satunya kecelakaan berikutnya. Ini harus hati-hati. Yang pertama kemungkinannya masih soal angin kencang atau gelombang tinggi. Ya, gambaran air di sini yang meluap atau air yang marah atau air dengan gelombang atau dengan kekuatan kekuatan serangnya atau marahnya itu lumayan kuat ya teman-teman. Jadi tetap waspada buat teman-teman yang mau aktivitas di laut, entah mau nyari ikan atau entah mau berwisata atau memang mobilitasnya menggunakan kapal laut, contohnya kayak yang dari Sanur tadi menuju Nusa Dua kalau tidak salah, itu juga beberapa poin yang harus diwaspadai juga oleh kalian ya ketika menggunakan seperti itu. Atau karena ini potensinya masih ada gelombang tinggi, kemudian gelombangnya masih nggak bagus ya kan, kalau mau berenang di pantai juga kalau memang punya anak kecil diawasi atau mengikuti aturan dari penjaga pantai tersebut, tidak diperkenankan berenang, nggak usah maksa. Ya, jangan berlebihan karena saya masih melihat potensi itu. Potensi pertama, gelombang tinggi di laut masih ada potensi untuk beberapa hari ke depan, bahkan lumayan panjang ya intuisinya, hati-hati.
Karena ini angka 8, jadi bisa jadi sampai akhir bulan ini masih ada potensi itu. Kemudian orang kecelakaan atau orang meninggal di air atau di laut juga masih sangat potensial sekali terjadi. Di sini ada 75 orang, alhamdulillah hanya 2 dan 1 masih belum ditemukan. Mudah-mudahan segera ditemukan dengan kondisi selamat, amin. Tapi dengan kejadian seperti ini akan gini guys, akan nanjak lagi. Jadi hati-hati, waspada juga untuk kejadian-kejadian serupa dan selanjutnya gelombang tingginya, kemudian juga dengan kondisi orang yang kecelakaan atau orang yang meninggal di atas laut. Kemudian ini juga dari bacaan angkanya ada simbol air yang banyak ya teman-teman, dan aku tadi sempat baca di live yang tadi pagi katanya tanggal 88 ini tuh 8 Agustus tuh ada purnama. Jadi kemungkinan air akan meluap karena apa tadi pasang itu juga sangat-sangat mungkin. Jadi waspada juga beberapa tempat-tempat yang mungkin juga bisa terdampak karena banjirop atau wilayah-wilayah yang biasa sudah terkena banjirop ketika air pasang berlebihan. Cuma di sini maaf saya harus sampaikan apa adanya, jumlahnya juga lumayan banyak. Jumlah airnya juga lumayan banyak. Dan ini juga terbaca di balik bendungan-bendungan yang ada di Indonesia. Bukan hanya dari laut saja, tapi juga bendungan-bendungan lain. Kenapa? Karena saya melihat masih ada potensi cuaca ekstrim. Ya Allah, ada apa dengan Indonesia ini ya Allah? Bayangkan guys, aku baca berita tadi pagi 8 Agustus mencapai puncak musim kemarau. 8 Agustus mencapai puncak musim kemarau. Tapi di satu sisi kita melihat kejadian musibah hidrometeorologi, itulah pokoknya musibah yang disebabkan oleh cuaca ekstrim itu. Saya masih melihat ada beberapa hari ke depan. Bahkan dari hitungan angka kali ini potensinya masih agak lumayan panjang. Jadi sebetulnya kita ini kemarau apa enggak? Enggak kalau menurut saya. Malah makanya Cerondol itu beberapa kali ngomong kan di video-video sebelumnya, musim kemaraunya gagal, musim kemaraunya nggak jadi, musim kemaraunya di cancel. Ya karena menurut aku mungkin yang dimaksud Cerondol di cancel atau gagal, yaitu yang sekarang dimana kita mau capai musim puncak kemarau aja, di mana-mana ada yang longsor, di Bekasi banjir. Sampai tadi pagi ada yang WA saya bilang kalau Mas minta doanya ya Mas supaya kami yang di sini cepat surut. Kami di Bekasi airnya masih ada Mas. Masih ada 30 cm. Di Bekasi sampai pagi ini. Tadi aku terima WhatsApp-nya beliau. Bayang no guys. Puncak musim kemarau loh guys. Ayo gue. Piye jajali. Makanya ini salah satunya sudah salah. Yuk ndonga yuk guys yuk sekali-kali kita doanya jangan cuma ya satu minta kesehatan, minta rezeki, minta perlindungan, hadiahkan doa buat tubuh kita sendiri boleh, tapi mbok yuk jangan lupa doanya buat alam ya guys sesekali ya. Doanya buat alam kita yang Allah hadiahkan buat kita. Semoga alamnya jangan marah-marah terus, jangan salah-salah terus, ya sesuai dengan ininya aja. Memang ulah manusia juga, tapi mudah-mudahan ya kita yang nggak berulah ini, mudah-mudahan juga diselamatkan sama Allah. Amin. Karena ya menurutku wis gak sewajare. Kalau dihitung dari BMKG bilang puncaknya tanggal 8. Ini kalau dihitung lewat angka, dilihat dari hari ini, sampai akhir bulan Agustus guys, air tuh banyak. Cuaca hujan masih potensial terjadi. Cuaca ekstrim, makanya tadi saya bilang sangat potensial, bukan cuma air dari laut saja, tapi dari hujan ekstrim. Kalau sudah hujan ekstrim, tidak menutup kemungkinan ada angin kencang. Dan beberapa hari belakangan kebetulan banget di Jakarta ini hujannya bareng sama angin yang cukup kencang sekali teman-teman. Aku kenapa bisa ngecek? Karena kebetulan banget tempat parkir mobilku itu depan itu ada pohon. Dan pohon banyak daun-daun kering. Jadi kalau pas aku lihat depan mobilku banyak daun-daun jatuh, berarti tadi anginnya kencang. Sudah itu aja. Jadi teman-teman masih perlu waspada ya. Mau wisata ya boleh, tapi kita harus tahu diri. Kita wisatanya di mana, itu alam. Kondisinya susah ditebak. Jangan tafakur lah. Jangan apa jenenge ya, jangan
Jangan sombong lah di situ. Kalau emang ibarat kata, ini nggak boleh berenang ya Bu, karena kondisi gelombangnya lagi tinggi. Apalagi misalnya pas habis lagi di situ nonton saya nih sekarang disampaikan, ini bukan dari saya tok, dari bacaan angka tok. BMKG sudah menyampaikan ya. Teman-teman, sebelum kemarin Cerondol menyampaikan, aku tadi pagi baca info dari BMKG, dari tadi lah jam berapa? Itu 1 jam yang lalu, hampir jam 7 pagi, sudah diupdate bahwa memang kemungkinan ada badai siklon apa gitu dari mana yang menyebabkan angin kencang. Jadi hati-hati. Jangan ini loh, jangan yo niatmu wisata ning yo aja ngeyelan loh guys. Soalnya orang Indonesia ini mau diomong-omong nurut juga banyak yang nggak nurut, akhirnya malah jadi berantakan. Jadi penyebab banyak hal ya, termasuk musibah. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari itu. Intinya kalau berwisata juga hati-hati. Kemudian karena ini cuaca ekstrim, perjalanan di darat sama di laut juga hati-hati, di udara juga hati-hati ya teman-teman. Jadi potensinya masih ada kecelakaan darat, kecelakaan laut, kecelakaan udara. Meskipun udara kecil ya, tapi bukan berarti nggak ada. Itu hati-hati juga. Tetap waspada. Intinya jangan takabur, udah itu aja. Kalau emang kita mau ke pantai, ya udah ke pantai. Tapi kalau boleh berenang, diperbolehkan sama sama petugas yang ada di situ, sama gate yang ada di penjaga pantainya, jalurnya seberapa juga harus diikuti. Kalau emang nggak boleh Bu, lagi tinggi, ya udah nggak usah. Atau mungkin lebih aman cari tempat wisata selain pantai dulu deh. Ya, mungkin seperti itu karena gelombangnya lagi tinggi. Cuaca ekstrim juga lumayan, yang punya jemuran, kira-kira hujan juga boleh diselamatkan. Atau kalau memang bepergian kayak saya pribadi nih, misalnya saya punya kendaraan, saya parkirnya tempat yang jauh dari pohon-pohon yang bisa tumbang misalnya. Nah, itu juga jadi bahan kewaspadaan ya. Dan hati-hati juga karena ini cuaca ekstrim berarti masih bareng juga sama longsor-longsor. Kemarin Banyumas longsor. Hati-hati, takutnya tempat-tempat lain juga sama. Kalimantan banjir, Bekasi banjir. Ini hati-hati teman-teman, tetap waspada. Kemarau-kemarau opo jajali, kemarau kok karo musibah banjir. Ya, luar biasa ya Indonesia ya. Negara kita sedang tidak baik-baik saja. Ya Allah, semoga segera Engkau kembalikan kepada sistemnya. Dan semoga Allah jauhkan kita semua dari bala. Amin ya Allah. Kurang lebih itu yang bisa Mas Tulus ulas. Semoga suka dengan kontennya. Dengan ulasannya dapat manfaat dari apapun itu. Ingat pesan Mas Tulus sesekali. Oke, kita doanya minta kesehatan, minta rezeki sama Allah, minta perlindungan sama Allah. Doakan juga tubuh kita ya. Hadiahkan doa buat tubuh kita. Plus sedekah buat jauhkan dari bala. Jangan lupa doanya juga disisihkan sedikit buat bumi kita ya, buat tempat kita berdiri sekarang ya. Semoga semuanya baik-baik saja. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun, kalau saya ada salah-salah kata saya minta maaf ya teman-teman ya. Saya nggak ada maksud guru atau mengajari, tapi di sini kita sama-sama belajar saja. Oke? Terima kasih. Jangan lupa jadi manfaat bagi orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang sekarang sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Amin ya Allah. Kalian yang sekarang mungkin saat ini sedang dalam kondisi belum bekerja, semoga segera dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin ya Allah. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang punya hajat nih, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha ya, saya doakan semoga hajat-hajat baik kita segera Allah kabul. Amin. Yang mau jual aset segera terjual. Amin ya Allah. Yang mau usaha, yang dagang laris manis, yang usaha lancar. Amin. Semoga Allah pilih saya dan juga teman-teman yang nonton video ini, kita semua termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun sederek, terima kasih. Saya pamit dulu ya. Terima kasih banyak, saya minta maaf kalau salah-salah kata. Mungkin ada perkataan yang tidak berkenan. Senang ditonton, tidak senang silahkan di skip saja. Ingat Mas Tulus gak pernah paksa teman-teman suka sama Mas Tulus. Mau suka, alhamdulillah. Nggak suka, itu urusan jenengan sama keluarga jenengan ya. Oke? Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Semangat, aku ngantuk guys. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.